semua, kembali kita bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran IPA. Dan mudah-mudahan pada hari ini anak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan mensyukuri nikmat Allah dengan beribadah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan membahas tentang organisasi kehidupan. Untuk lebih jelasnya silakan anak-anak Ibu lihat judul materi kita hari ini adalah organisasi kehidupan. Baiklah anak-anak Ibu semua, tujuan pembelajaran kita hari ini setelah melihat PowerPoint yang Ibu lampirkan ini, anak-anak Ibu diharapkan dapat mengetahui tingkatan dari organisasi kehidupan. Kemudian kita nanti dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi dari organel sel. Dan yang terakhir adalah membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sekarang kita lihat dulu apa itu organisasi. Organisasi artinya adalah kumpulan, ya, atau kerjasama dari beberapa bagian. Jadi organisasi kehidupan itu adalah kumpulan dari beberapa bagian dalam kehidupan kita. Nah, tingkatan organisasi yang pertama itu adalah yang paling kecil dalam tubuh kita. Itu disebut dengan sel. Kemudian sel nanti akan bergabung membentuk jaringan. Nah, kumpulan dari jaringan itu nanti akan bekerja sama membentuk organ. Kemudian organ ini akan berkumpul, beberapa organ membentuk sistem organ. Nah, sistem organ ini yang nanti akan bekerja sama membentuk organisme atau makhluk hidup baru yang lengkap seperti kita lihat sekarang. Oke, sekarang kita fokus kepada sel. Jadi sel itu tadi adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Karena dia sangat kecil, maka untuk melihatnya dibantu dengan mikroskop. Nah, penemu sel pertama adalah Rutherford Hooke tahun 1665. Dan dia melihat sel itu seperti kotak sarang lebah atau penjara. Nah, di bagian sel yang kecil itu ternyata terdiri atas bermacam-macam bagian-bagian yang menunjang kehidupan kita. Bagian utama dari sel itu adalah yang pertama membran sel. Jadi membran sel atau disebut juga dengan selaput sel. Nah, fungsi dari membran sel atau selaput sel ini adalah melakukan pertukaran zat, bisa oksigen, makanan, sisa-sisa metabolisme, dan dia seperti juga selaput pada umumnya, dia adalah pembungkus dari sel tersebut. Yang kedua adalah inti sel. Inti sel bahasa latinnya disebut dengan nukleus. Nah, sebagai inti, dia menjadi pusat semua kegiatan sel. Yang ketiga itu adalah sitoplasma. Sitoplasma ini adalah cairan di dalam organel sel. Nah, di dalam sitoplasma ini nanti ada organel-organel sel yang terapung-apung di sitoplasma yang berupa cairan ini. Di antaranya adalah ribosom. Ribosom ini fungsinya sebagai sintesa protein. Kemudian mitokondria. Mitokondria ini untuk respirasi sel. Kemudian ada badan Golgi. Ini untuk ekskresi. Kemudian ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini sebagai sekresi protein dan lemak. Kemudian ada yang namanya vakuola. Vakuola ini terbagi dua, ada yang berdenyut dan ada yang vakuola makanan. Vakuola berdenyut ini untuk pengeluaran zat-zat sisa di dalam sel. Sementara untuk vakuola makanan itu adalah tempat pencernaan. Dan ada plastida, itu sebagai pigmen warna pada sel, dan itu khusus hanya terdapat pada sel tumbuhan. Karena sel tumbuhan yang punya plastida, dan plastida ini berfungsi untuk fotosintesis. Kemudian tambahan lagi pada sel tumbuhan itu adalah dinding sel. Ibaratnya dinding, dia adalah sebagai pelindung sel, sehingga pada sel tumbuhan itu selnya itu bersifat kaku atau keras. Oke, sekarang kita bisa lihat gambar sel hewan dan sel tumbuhan ini. Ini perbesarannya pakai mikroskop ya. Oke, bisa kita lihat sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan kita lihat dia
punya rangka yang keras tadi, nah itu yang dia merupakan dinding sel tadi. Sementara kalau sel hewan, dia lebih bersifat fleksibel karena dia hanya punya membran sel. Itu bedanya. Kemudian yang inti sel ini adalah sebagai pusat tadi. Nah, itu dia yang letaknya di tengah dari sel. Di dalam inti sel ini nanti ada lagi anaknya, anak inti sel atau disebut dengan nukleolus. Oke. Nah, kemudian yang seperti spiral ini disebut dengan mitokondria. Kemudian retikulum endoplasma ini bentuknya seperti lapisan-lapisan, tapi membedakannya dengan badan Golgi itu adalah retikulum endoplasma dia dekat dengan inti sel. Sementara badan Golgi bentuknya juga hampir sama seperti lembaran-lembaran, tapi dia berada jauh dari inti sel. Kemudian ada vakuola. Pada hewan, vakuolanya kita lihat kecil-kecil dan banyak. Sementara pada tumbuhan, vakuolanya adalah yang besar ini. Nah, jadi itu bedanya sel tumbuhan dengan sel hewan. Yang besar yang menjadi fokus utama kita melihat sel tumbuhan itu adalah vakuola. Oke, nah mungkin itu yang gambaran singkat dari sel tumbuhan dan sel hewan. Sekarang kita lihat perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan tadi. Oke, tadi udah kita bahas ya. Jadi sel tumbuhan kita lihat dari aspek pembedanya dinding sel. Jadi yang punya dinding sel adalah sel tumbuhan, ya. Sementara sel hewan tidak punya dinding sel, dia hanya punya membran sel. Kemudian vakuola, pada sel tumbuhan itu vakuolanya yang besar tadi, seperti rongga besar di dalam sel. Sementara pada sel hewan dia kecil dan ada beberapa vakuolanya. Kemudian yang ketiga tentang plastidanya. Yang berfotosintesis tentu adalah sel tumbuhan. Jadi yang punya plastida tentunya adalah sel tumbuhan. Sementara sel hewan dia tidak punya plastida karena hewan tidak perlu berfotosintesis. Dan yang terakhir ada sentrosom. Ya, sentrosom ini adalah untuk pembelahan sel. Nah, yang punya sentrosom itu adalah sel hewan. Sementara sel tumbuhan dia tidak punya sentrosom. Oke. Nah, jadi demikianlah penjelasan PowerPoint kita tentang sel pada tumbuhan dan sel pada hewan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak-anak ibu? Udah mengerti dengan pelajaran kita hari ini? Mudah-mudahan udah mengerti ya. Dan untuk pelajaran selanjutnya akan kita lanjutkan minggu depan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.